Banyak yang bilang gak punya etika, gak punya etik. Sebelum ngomong kayak gitu sadar diri lah ya. Nyerang mulu, giliran diserang balik gak mau. Hola netizen yang tercinta, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan terkait etika saat debat Cawapres kedua, termasuk soal sentimen negatif terhadap dirinya di media sosial. Ya, terima kasih atas masukannya. Begitulah kata Gibran saat diwawancarai wartawan setelah menemui masyarakat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada Selasa 23 Januari 2024. Budayawan senior Butet Kartarejasa turut mengomentari hasil debat Cawapres kedua. Tanpa menyebut nama, Butet mengatakan ada anak muda yang tuna etika dan tuna adab kepada orang tua saat debat. Sementara itu, pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi membagikan hasil analisis debat keempat Pilpres 2024. Salah satu analisisnya membahas soal sentimen dari percakapan di media sosial X. Hasilnya, Gibran mendapatkan sentimen negatif tertinggi, sementara Cak Imin dan Mahfud MD mendapatkan hasil sentimen yang mayoritas positif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah oke guys, jadi alasan gua kenapa gua lebih condong untuk mantep memilih ke paslon 02 ini adalah mereka pada saat debat capres atau cawapres pun mereka mengucapkan semua salam yang dimiliki oleh semua agama yang ada di negara kita guys. Kalian dengar aja baik-baik. Berbeda dengan paslon yang lainnya yang tidak pernah mengucapkan salam untuk agama lain gitu loh guys. Jadi ini menurut gua di paslon 02 ini mereka mempunyai toleransi yang tinggi sekali ya. Gua nggak mau negara ini dipimpin oleh seseorang yang tidak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap antar umat beragama gitu loh. Bagaimana nanti jika ada laporan warga yang berbeda agamanya dengan dia, lalu dia mengesampingkan laporan itu kan berbahaya guys buat negara kita sendiri, dan itu juga bisa menyebabkan pecah belah di negara kita ini gitu loh. Kalau pemimpin kita tidak mempunyai nilai toleransi yang sangat tinggi, apalagi waktu pidato atau kampanye itu dia ada paslon yang membawa politik identitas, yaitu hanya membawa salah satu agamanya saja di mayoritas di negara ini. Gue sangat-sangat nggak setuju dengan politik identitas itu sendiri gitu guys. Gimana dia bisa memimpin negara kalau dia hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri atau kepentingan pribadi gitu loh kalau menurut gue. Dan yang kedua adalah visi misi dari paslon 02 ini, mereka berani untuk melanjutkan hilirisasi. Itu menurut gue bagus ya guys ya, karena banyak banget negara kita ini akan kaya sumber daya alamnya. Gua bekerja di bidang logistik, di bidang pengiriman kargo ekspor impor, itu nyesek banget kenapa banyak eksportir yang mengirim barang mentah gitu loh ke negara lain gitu loh, sedangkan kenapa nggak diolah dulu jadi barang jadi lalu bisa dijual dengan nilai yang tinggi gitu loh. Itu kan bisa meningkatkan nilai harga barang itu dan meningkatkan pendapatan negara kita guys kalau menurut gua ya. Sedangkan di paslon lain gua nggak lihat ada visi misi mereka berani melanjutkan hilirisasi gitu loh. Dan ada nih kabarnya ya, banyak berita udah tersebar juga. Barusan tadi pagi gua lihat dari berita dari Om Luhut Binsar Panjaitan, ada salah satu paslon yang kampanye sampai ke USA, Washington DC, menjelek-jelekan pemerintahannya sendiri, tetapi mungkin di satu sisi tim suksesnya itu membaik-baikkan paslon yang dia dukung gitu loh. Gua nggak tahu apa maksudnya, tapi yang jelas ini hati-hati banget jika hilirisasi ini tidak ada yang berani melanjutkan gitu loh. Negara kita bisa kembali lagi ke zaman batu guys menurut gua ya. Akan nggak bisa jadi negara maju kalau pemimpinnya nggak berani melanjutkan hilirisasi. Kalau pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, lebih bisa kalau pemimpin bisa diatur oleh negara asing, ya tamatlah riwayat kita guys. Dan itu alasan gua kenapa gua lebih mantap memilih ke paslon 02 guys. Ini dia. Banyak yang bilang gak punya etika, gak punya etik. Sebelum ngomong kayak gitu sadar diri lah ya. Nyerang mulu, giliran diserang balik gak mau. Dan ada salah satu video yang lewat di gue, inisial H. Dia komen pakai kata-kata agama. Cuy, gini cuy, politik ya politik, agama ya agama gitu. Udah kelihatan banget lah itu pendukung siapa yang selalu politik identitas. Sampai sekarang dipakai politik identitasnya. Sampai kampanye di tempat ibadah. Strategi yang berulang kembali. Kalau dia kayak gini
begini, itu bentuk ekspresi. Daripada mencari kesalahan mulu, mending cari jawaban. Kelihatan banget flying victim, sumpah, kayak giliran diserang balik kayak gitu. Nyerang mulu. Ada salah dikit, langsung diserang. Urusin dulu tuh yang kecoblos berapa puluh, 31.000 bukan? Oh, kemarin ya bawa-bawa K-pop juga ya. Giliran mau diusut, itu tuh takut ketahuan mau fitnah. Oke, udah, gitu aja. Ada 4 hal yang membuat Gibran menang di atas panggung. Yang pertama karena kecerdasannya, kedua adalah keberaniannya, ketiga adalah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan, dan keempat adalah mempunyai strategi untuk menjatuhkan lawan debatnya. Ya, pertama harus kita ketahui dan kita harus memahami Gibran itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, bisa menguasai ilmu yang terbarukan, informasi-informasi yang terbarukan yang berhubungan dengan tema debat yang diangkat oleh pihak KPU. Pada saat dia bertanya tentang green inflation, itu Prof. Mahfud mengatakan ini tidak penting, pertanyaan receh, tidak penting untuk dijawab. Padahal green inflation itu sangat penting untuk dijawab karena berhubungan tentang peralihan ke energi yang terbarukan mengakibatkan adanya kenaikan harga yang disebut dengan inflasi itu sendiri. Karena Prof. Mahfud tidak mengetahui tentang hal itu, ya sehingga dia mengangkat contoh yang lain yang tidak berhubungan dengan pertanyaan yang ada. Kemudian ada pertanyaan juga dari Gibran kepada Caimin ya tentang LFP, itu adalah pengganti dari nikel untuk pembuatan baterai. Ya, tetapi karena si Caimin ini tidak menguasai tentang hal itu dan tidak berdiskusi lebih mendalam dengan Thomas Lembong, ya, sehingga ya buyar konsentrasinya. Dan memang masalah energi yang terbarukan ini saya yakin Caimin tidak menguasai ilmu-ilmu yang terbarukan, energi yang terbarukan, teknologi yang terbarukan. Oleh karena itu ini menjadi senjata utama bagi Gibran untuk menyerang lawan debatnya. Perlu diingat, debat dan dialog atau diskusi itu beda. Debat itu ya ada lawan debat kita, tujuannya untuk mengalahkan lawan debat kita. Makanya ada pertandingan debat, tidak ada pertandingan dialog. Kalau dialog itu musyawarah, diskusi untuk membuat suatu keputusan bersama. Jadi sangat beda. Ya, debat itu memang untuk menjatuhkan argumentasi dari lawan debat kita. Dan pada saat itu kita menyandingkan dengan etika, saya kira ini bukan hal yang berhubungan dengan diskusi. Ya, kalau diskusi ya boleh jadi ada etikanya. Tetapi kalau debat itu memang yang ditonjolkan adalah kemampuan intelektualnya untuk menjatuhkan argumentasi lawan. Kemudian yang kedua adalah keberanian. Ini karena berhadapan dengan para senior, ya memang harus berani gitu. Anak muda yang sekarang ini harus berani, percaya diri bahwa mereka bisa tampil menjadi calon pemimpin masa depan. Tidak boleh kita terlalu pesimis, menjadikan diri kita ya seakan-akan tidak bisa menjadi pemimpin. Kita harus bisa. Anak muda itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, percaya diri. Dia harus berani, dan itu ada pada Gibran. Ya, meskipun ada pihak lain yang menyerang, ini tidak etik. Ya, sebenarnya kembali lagi bahwa Anies Baswedan juga menyerang Prabowo. Ya, tentu kalau menggunakan pendekatan etika itu ya tidak akan nyambung sebenarnya, karena ini adalah debat. Yang ditonjolkan adalah argumentasi. Hanya kelemahan dari Anies pada waktu menyerang Prabowo itu adalah ya Anies ini masih berutang budi sebenarnya sama Prabowo. Sedangkan Gibran ini ya tidak ada utang budi dari katakanlah itu Prof. Mahfud atau katakanlah dari Ganjar. Sehingga pada saat dia menyerang itu ya menyerang dengan argumentasi
ya. Dan disitulah kelebihan dari Gibran. Kemudian yang ketiga adalah bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri di sini adalah dia tahu mana konteks debat, mana kita berbicara pada waktu debat, bersikap pada waktu debat, dan mana kita bersikap pada waktu di luar debat. Ya, selesai debat tadi malam langsung didatangi Prof. Mahfud, cium tangannya atau jabat tangan dengan Pak Ganjar, dengan Pak Anies, Caimin juga seperti itu. Jadi dia menempatkan dirinya pada saat debat itu memang harus saya lawan debat saya ini, harus saya jatuhkan, harus saya kalahkan, dan saya harus jadi pemenang. Tetapi di luar dari debat itu dia harus menjaga adab sebagai anak muda, orang yang memang perlu banyak belajar dalam hal katakanlah tata krama, tetapi itu di luar debat ya. Dia harus menghargai seniornya. Tetapi pada saat debat memang ini karena pertempuran argumentasi, pertempuran gagasan. Kemudian yang selanjutnya adalah dia mempunyai strategi untuk menjatuhkan lawan debatnya, yaitu dengan menggunakan istilah yang boleh jadi istilah itu yang terbarukan. Kalaupun itu dibuatkan definisi, ya saya yakin itu banyak yang belum memahami konteks hal ini, karena ini adalah isu-isu yang terbarukan. Maka strategi dari Gibran ini ya bukan hanya pada istilah-istilah sebenarnya, ada juga ya menyerang mental gitu dari lawan, sehingga memang lawan itu bisa ciut nyalinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, harus kita bedakan mana debat, mana dialog. Kalau debat silahkan berargumentasi sesuai dengan keilmuannya, atau mencari argumentasi yang bisa menjatuhkan argumentasi lawan. Itu saja, ya sukses untuk Gibran, semoga kalian bisa menjadi pemenang, Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden.